Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan dalam Sapaan Pagi ini. Dan kita mau bersyukur atas hari baru yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama dalam sapaan pagi ini kita membaca Alkitab dan mendengarkan apa yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melintasi malam yang gelap, dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang diberkati. Sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini, maka kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan untuk itu, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita, dan saya akan membacanya buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita dengarkan bersama. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian bacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realitas dalam kehidupan kita memang sebagaimana yang digambarkan oleh pemazmur dalam pasal 37. Kadang-kadang kita melihat ada banyak orang yang sukses, ada banyak orang yang berhasil, tetapi kita lihat kesuksesan dan keberhasilannya itu terjadi bukan karena ia seorang yang jujur, bukan karena ia seorang yang tulus, tetapi kita tahu bahwa itu semua adalah sebuah keberhasilan oleh karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Dan itu seringkali membuat kita menjadi marah. Mungkin kita akan bilang, Tuhan, saya ini orang jujur, saya orang tulus, saya sudah bekerja dengan sungguh, saya orang yang beribadah, tetapi hidup saya biasa-biasa aja tuh Tuhan. Tapi kenapa dia? Kenapa dia bisa sukses begitu? Padahal orangnya curang, malas beribadah, malas berdoa. Kenapa bisa terjadi demikian? Bisa saja ada pikiran-pikiran yang seperti itu muncul dalam diri kita. Kita merasa tidak terima dengan situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sementara kita merasa kita adalah orang yang baik, kita orang taat, orang yang setia, tapi kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Sementara orang lain yang tidak setia dengan Tuhan, tidak taat dengan Tuhan, hidup mereka lebih baik. Nah, ini dia. Perenungan ini mau bicara tentang bagaimana sesungguhnya kita menyikapi situasi yang seperti ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini yang pertama dia mau katakan bahwa sebagaimana judul perikop katakan,
kebahagiaan orang fasik semu. Nah, kebahagiaan orang fasik semu. Artinya juga yang mau dikatakan di sana, apa yang mereka miliki saat ini itu tidak akan kekal dalam hidup mereka. Apa yang mereka miliki saat ini itu hanya sementara. Itu dia Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Akan ada masanya mereka tidak akan terus seperti itu. Mereka akan lisut, mereka akan layu. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah Bapak Ibu, yang pertama ini mengkontrol diri kita untuk tidak terlalu mau kepo dengan urusan orang lain, tidak mau tahu untuk ikut campur dengan urusan lain. Orang lain mau hidupnya seperti apa, mau senang, mau bahagia, biar saja. Jangan kita kepo yang pada akhirnya membuat diri kita, aduh kenapa saya cuma hidup saya begini, dia bisa lebih sukses, dia bisa berhasil. Sebentar, jangan. Jangan kita iri dengan firman Tuhan katakan, jangan iri dengan keberhasilan orang fasik. Jangan. Karena sekali lagi keberhasilannya itu tidak selamanya akan layu dan lisut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu saja yang harus kita lakukan. Gak perlu urusan orang lain. Percaya saja kepada Tuhan. Mengimani, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan isi dalam hidup kita dengan perbuatan, perkataan, pikiran, karya-karya yang baik. Yang di dalamnya kita mau memperlihatkan, ini aku lakukan untuk memuliakan Tuhan Allah. Sebagai orang percaya, keyakinan ini yang harusnya hidup dalam diri kita. Mengisi hari-hari kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang pasti adalah Bapak Ibu, bukan soal berhasil, bukan soal sukses dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Yang paling penting adalah kita tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu lebih penting. Buat apa engkau sukses hanya untuk sementara waktu, engkau berhasil hanya untuk sementara waktu, sementara Tuhan tidak memelihara engkau, binasa akhirnya. Tetapi orang yang menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan dan berserah kepada pemeliharaan Tuhan, ia akan hidup dengan damai, dengan sukacita, bahagia, berkat-berkat Tuhan nyata di dalam hidupnya, dan ia menjalani hidupnya dengan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Percayakan semuanya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu akan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu akan memastikan kesehatan kita, kebaikan kita. Pemeliharaan Tuhan juga akan memastikan jalan hidup kita menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Itu dia yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Lalu firman Tuhan di dalam kitab Amsal katakan, dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan yang ke-6, dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Ini hal yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau engkau mau percaya, kalau pemazmur katakan percaya saja kepada Tuhan dan dia akan memelihara engkau, maka di Amsal ini juga mau menegaskan percaya itu. Mungkin kau akan katakan, saya sudah percaya kok, tapi hidup saya biasa-biasa aja tuh. Bahkan kadang-kadang saya merasa tidak sukacita, saya merasa khawatir, saya merasa. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan percaya nih Amsal mau katakan dengan segenap hati engkau percaya kepada Allah. Jangan setengah-setengah.
tetapi sepenuh hati. Nah, ini dia yang paling penting. Karena banyak orang percaya yang mengaku percaya, tetapi dalam kehidupannya mereka tidak sepenuh hati percaya kepada Allah. Mereka masih ragu, mereka masih khawatir menjalani hari-harinya. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dan jangan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oh, luar biasa bagian firman Tuhan ini. Dia mau ingatkan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari serahkan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Sepenuhnya kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, serahkan semua kepada Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Meyakini dan mengaminkan firman ini, saya percaya. Ketika engkau berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan membawa engkau dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkatan. Asal satu saja, sekali lagi, jangan percaya setengah-setengah, percaya dengan sepenuh hati. Maka engkau juga akan menerima berkat Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan. Engkau sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, dalam pekerjaan dan pelayanan, serahkan semua kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka pengharapan mereka tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan melihat dan menyaksikan kebaikan, kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berkati semua kami Tuhan dalam firman ini. Dan kami percaya kami diberkati. Dan kami meyakini firman ini senantiasa membentuk perilaku dan kehidupan pribadi kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengakui akan seluruh firman Tuhan, kami mau melakukannya dalam kehidupan ini, di tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Pakai kami Tuhan, agar melalui firman ini juga kami boleh menjadi contoh teladan, saksi-saksi yang hidup. Kami mau sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu, dan kami beriman dengan teguh di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, hamba berdoa buat jemaat-Mu kalau saat ini ada di antara mereka yang sedang sakit, mereka yang telah berusia lanjut, mereka yang memiliki pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba meyakini ada pemulihan, kesembuhan, jalan keluar, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu hamba mengucap syukur, karena hamba meyakini kami semua yang saat ini berdoa bersama, mengimani Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa mengasihi dan peduli dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.